Halo teman-teman, kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menikmati perjalanan dari Kabupaten Papua Barat menuju Brastagi. Salah satu destinasi wisata terkenal di Sumatera Utara yaitu Gunung Sibayak, Gunung Berapi Sibayak. Perjalanan ini penuh dengan pemandangan indah teman-teman, udara yang sejuk dan pengalaman yang seru yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi teman-teman, sebelum kami berangkat, kami memastikan segala persiapan, bahkan kamera dan isi ponsel kami, baterainya harus kami pastikan. Semuanya sudah ready ya, siap digunakan. Dan kami juga menyiapkan beberapa catatan tentang tempat-tempat yang menarik nanti yang akan kita kunjungi. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ini sudah siap untuk berangkat. Jadi kita akan berangkat teman-teman. Go Gunung Sibayak, Tanah Karo. Kami berangkat dari Kabupaten Papua Barat di pagi hari, sehingga harapan kami tiba di Brastagi nanti siang hari. Rute yang kami lewati teman-teman, rute yang berkelok-kelok yang dikelilingi pebukitan hijau yang sangat indah, udaranya sejuk dan pemandangannya yang segar, hutan yang dilindungi, ladang pertanian membuat perjalanan kami terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan saya sekali-sekali mengambil foto-foto yang indah dan merekam video suasana sekitar sehingga tidak sia-sialah perjalanan kami. Salah satu spot yang menarik adalah daerah Sidikalang yang terkenal dengan kopi khasnya. Dan kami sempat mampir di Merek untuk mencicipi secangkir kopi panas sambil menikmati indahnya pemandangan pegunungan dan Danau Toba. Kini teman-teman, kami telah sampai di Tanah Karo, tepatnya di Brastagi. Setelah beberapa jam perjalanan yang kami tempuh, kami pun tiba di kota Brastagi, kota yang terkenal dengan udara yang dingin, atau disebut orang adalah kota dingin di Sumatera Utara. Kota ini juga sering diingat orang sebagai kota wisata. Oke guys, Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. ya, tapi nggak kita Nah, bakar teman-teman, non halal. Ya, kami akan sebentar lagi kami akan memasuki daerah sedikit lagi menuju pos 1. Gunung Sibayak, Go. destinasi wisata Gunung Berapi. Gunung Berapinya yang masih aktif teman-teman, dan kita akan go menuju Gunung Sibayak. Ada weh, ini weh, halang aja deh. Unicorn. Oh, lagi. Ini musim pada mukong. Sorry pucuk ni. Jika ada teman-teman yang penasaran, boleh ikuti video kami ini. Kami juga teman-teman adalah petualangan yang masih baru ya, masih pemula. Namun kami memiliki tekad dan kami memiliki kemauan, niat untuk melakukan petualangan. Teman-teman, sebagai pemberitahuan, Gunung Sibayak ini adalah gunung yang ketiga yang akan kami taklukkan. Di awal
Desember kemarin kami menaklukkan Gunung Semen atau Dulang Semen yang ada di Kabupaten Papua Barat. Dan di pertengahan Januari setelah tahun baru kami melakukan petualangan untuk menaklukkan Gunung Simpon. Jika teman-teman penasaran, boleh datang ke daerah kami di Kabupaten Papua Barat. Nah, perjalanan yang ketiga ini kita akan menaklukkan Gunung Sibayak, teman-teman. Dan ini adalah petualangan yang akan kami lakukan. Tetap saksikan video kami ini, teman-teman. Tolong like, subscribe, dan kalau bisa teman-teman share video kita ini. Terima kasih teman-teman, saksikan keseruan kami. Teman-teman, kita sudah sampai di Brastagi dan kita sudah memasuki area Desa Jaranguda ya. Jadi desa ini adalah tempatnya Gunung Api Sibayak berada. Namun ada hal dan kisah lucu teman-teman dalam perjalanan kami ini, yaitu karena kami ini orang awam ya, yang belum banyak mengetahui tentang Gunung Sibayak ini. Jadi teman-teman, kami sempat kesasar teman-teman ya. 2 persimpangan kami salah masuk, jadi kedua kalinya kami kesasar. Memang tidak terlalu jauh. Nah, ini dia. Ini adalah menuju Taman Gundaling teman-teman ya. Sedangkan simpangnya berbeda. Jadi kami hampir salah arah dan kami putar arah kembali ke arah Simpang Tugu Pahlawan, dan kami masuk ke kiri di ada persimpangan memasuki Desa Jaranguda. Disitulah masuk ke dalam Gunung Api Sibayak. Nah, itu dia teman, kisah lucu kami yang kami alami. Jadi banyak kami di dalam mobil ini, tapi kami bisa juga yang namanya kesasar. Jadi teman-teman, kami akan mengajak teman-teman semua untuk berpetualangan menuju pendakian Gunung Sibayak. Jadi Gunung Sibayak ini teman-teman adalah salah satu gunung berapi yang aktif yang ada di Sumatera Utara. Jadi perjalanan ini teman-teman dimulai dari, agar teman-teman tidak kesasar ya, dari Brastagi, Tugu Pahlawan, ambil kiri. Di situ nanti ada pasar, lewat sedikit masuk ke dalam nanti ada simpang Desa Jaranguda, dan itu terus saja masuk ke dalam. Dan ini adalah teman-teman perjalanan kita menuju pendakian Gunung Sibayak. Kita memasuki area kawasan ya Desa Jaranguda. Ini adalah perjalanan pertama kami menuju Gunung Sibayak.
Teman-teman, kita akan memasuki area atau memasuki simpang menuju Gunung Sibaya. Jadi ini kita coba teman-temannya, jalannya cukup lumayan ekstrim. Dengan kendaraan kita yang penggerak roda depan, kita akan coba menaik ke atas karena kita sudah mendekati area Gunung Sibaya. Berhubung mobil kita ini penggerak depan teman-teman, terpaksa kita putar arah untuk menitipkan kendaraan kita ini. Ya, kita sudah mencoba, namun karena jalannya terlalu terjal dan berbatuan, mobil kita ini tidak bisa. Jadi kita ubah rencana. Jadi kita titipkan mobil di parkiran dan kita naik angkot menuju pintu masuk Gunung Sibaya. Jadi untuk teman-teman semua yang nantinya akan menuju pendakian Gunung Sibaya, kalau boleh kami pesan ya, kalau teman-teman mengendarai mobil Avanza sekelasnya atau R3, bahkan mobil yang penggerak depan, kami berpesan agar dititipkan saja di bawah ya. Kalau ada tempat parkiran atau tempat saudara seperti itulah, dititipkan. Dan kalau bisa teman-teman, kalau ada kendaraan yang double gardan ya, seperti Hilux, Staff, Rocky atau sebagainya, itu boleh dibawa ke sini. Itu kan cukup tinggi. Nah, untuk mobil-mobil kecil sejenisnya janganlah dibawa ke sini karena jalannya cukup rusak, berlobang, dan banyak hambatan kalau mobil kecil. Dan kalau lebih mudah lagi, kita bawa kendaraan kecil saja seperti sepeda motor ya. Jadi itu lebih efektif dan lebih cepat kalau kita naik sepeda motor ke atas ya. Jangan seperti kami ini, kami udah berniat dari kampung menuju Sibaya ini dengan mengendarai mobil. Ketepatan mobil yang kita kendarai adalah mobil R3 ya, penggerak depan. Jadi tidak bisa melewati rute ini. Jadi kita ubah rencana, kita naik angkot sehingga pengeluaran kita bertambah teman-teman. Jadi naik angkot dari bawah, dari stasiun Kama itu ke puncak 15.000 teman-teman per orang ya. Jadi kita ini mengkocek kantong lagi yang seharusnya tidak kita kocek ya. Jadi kita mengeluarkan uang 15.000 per orang. Kita orang 6 ya, jadi kita mengeluarkan uang lagi sebanyak 90.000 teman-teman, seperti itu ya. Jadi sebagai pengalaman untuk kita semua, agar teman-teman yang melihat video ini jika berniat untuk mendaki di Gunung Sibaya, kami sarankan bawa sepeda motor saja, bisa sampai ke pintu rimba ya. Pos 1 kita bisa lewati, pos masuk ya, pos masuk ke atas dan sampai ke pintu rimba. Nanti di situ disediakan parkiran dan pembelian tiket untuk naik ke puncak, seperti itu. Jadi ini dia teman-teman, kami sudah sampai di pos masuk Gunung Sibaya ya. Jadi kita menurunkan barang dulu dari angkot, segala sesuatunya ya. Kami ini orang yang masih awam tentang pendakian teman-teman, sehingga tidak sekeren dan tidak semaju teman-teman yang sudah junior ya. Perlengkapan kami masih ala kadarnya, bahkan kami masih membawa jerigen air bersih. Lucu ya teman-teman ya, tapi itulah kami ya, itulah niat dan tekad kami. Apapun ceritanya,
kami harus tempuh. Demikian teman-teman cerita kita ini, saksikan keseruan kami di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau bisa di-share ya teman-teman video kami ini. Jadi kami melakukan perjalanan dulu ya teman-teman ya, menuju Gunung Sibaya. Saksikan kami di part kedua camping Gunung Sibaya. Bye bye.